Baik pemirsa, dari tahun ke tahun, sidang tahunan MPR menjadi ajang Presiden menyampaikan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah. Bagi Prabowo Subianto, ini merupakan pidato kenegaraan pertama sejak resmi menjabat Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sejumlah agenda penting akan diangkat dalam sidang tahunan 2025. Untuk membahasnya bersama kita sudah terhubung dengan Bapak Deddy Kurniasyah, Indonesia Political Opinion. Selamat malam Pak Deddy. Halo, selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Oke Pak, Alhamdulillah. Pak, ini terkait tentang sidang tahunan MPR 2025. Bagaimana tanggapannya Bang? Ya, ini saya kira adalah kegiatan yang normatif ya sebetulnya ya, karena sidang tahunan MPR itu kan sebetulnya adalah kegiatan formal gitu. Tetapi meskipun itu adalah kegiatan formal, ada beberapa hal yang perlu dicatat dan akan menjadi legacy bagi presiden. Yang pertama adalah berkaitan dengan rencana-rencana besar, termasuk keberpihakan presiden pada isu-isu krusial terkait dengan apakah isu pembangunan maupun isu-isu yang mungkin sedang diperlukan oleh bangsa Indonesia Baik. ke depan. Nah, kalau kita berkaca pada tahun pertama kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, saya kira akan bagus sekali kalau membicarakan dua hal krusial. Satu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih legitim dan mungkin bisa memupuk reputasi yang baik gitu ya, agar kepercayaan Baik. publik terhadap masa depan pembangunan Indonesia itu juga mendapatkan dukungan. Dan yang kedua, saya kira yang paling penting adalah perlu juga didengarkan apa kira-kira langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam hal penegakan hukum, termasuk juga berkaitan dengan pemberantasan isu-isu korupsi misalnya. Kenapa? Karena di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto ini, isu yang paling kuat, isu yang paling ramai dibicarakan sebetulnya adalah isu tentang penegakan hukum, termasuk Betul. juga tentang pemberantasan korupsi itu. Oke, baik. Bang, ini tadi kan sudah dijelaskan juga terkait tentang agenda-agenda yang sebaiknya diprioritaskan. Tapi Bang, sekiranya dari semua itu, agenda mana yang lebih baik untuk paling diprioritaskan? Yang paling prioritaskan tentu adalah penegakan hukum. Kenapa? Karena hampir semua keputusan-keputusan Presiden Prabowo Subianto sejak awal dilantik sampai hari ini yang populer di masyarakat kan adalah isu-isu yang populis. Termasuk juga bagaimana tata kelola Baik. pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo dalam tanda kutip ya, dianggap jenius gitu ya, karena melakukan dua hal yang sebetulnya berseberang. Dua hal berseberang itu yang saya maksud begini. Ketika awal Presiden Prabowo Subianto dilantik, itu isu masyarakat berkaitan dengan penilaian terkait dengan struktur kabinet yang dianggap obesitas. Tapi dalam seiring Baik. perjalanan waktu, Presiden tiba-tiba memutuskan satu kebijakan yang menurut saya juga cukup bagus sekali. Misalnya dengan banyak mengagendakan Satgas misalnya, termasuk program-program apa namanya penggabungan lembaga yang cukup kuat. Salah satunya misalnya Danantara misalnya. Itu saya kira keputusan-keputusan yang cukup pelik sekaligus jenius. Kenapa? Karena ternyata dari banyaknya lembaga yang ada, termasuk juga bagaimana cara Presiden Prabowo mengakomodasi tokoh-tokoh yang mungkin ya punya kontribusi Baik. politik terhadap pemenangannya, tetapi itu dianggap tidak mengganggu kinerja pemerintah karena faktanya banyak juga kerja-kerja pemerintah hari ini itu yang bisa lebih cepat karena faktor tadi itu adanya satgas-satgas termasuk juga munculnya Danantara dan program-program populis lainnya. Nah, untuk bisa mengimbangi ritme kinerja Presiden Prabowo Subianto itu, saya kira akan bagus sekali kalau kemudian diawali di tahun pertama ini dengan penguatan penegakan hukum. Supaya apa? Supaya birokrasinya tetap jalan, tapi penegakan hukumnya juga tetap bisa mengimbangi hal-hal yang dianggap oleh publik sebelumnya diragukan. Begitu. Oke, baik Bang. Ini kan kita membahas tentang penguatan pokok-pokok haluan negara, Bang, yang digadang sebagai panduan pembangunan jangka panjang lintas pemerintahan, Bang. Menurut Abang sendiri, apakah ini efektif untuk menjamin kesinambungan kebijakan, Bang? Ya, satu sisi itu diperlukan, tapi dengan corak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurut saya lebih ke arah taktis ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sifatnya adalah administratif begitu ya. Sehingga mau tidak mau begitu ya, satu visi untuk Indonesia itu bagus. Tapi apakah kemudian hal-hal itu bisa didukung atau tidak ya sebenarnya bergantung bagaimana komitmen di DPR. Tapi kalau kita lihat komunikasi politik yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya misalnya berhasil menekan
kelompok-kelompok yang kontra terhadap kekuasaan begitu ya. Bahkan terbaru juga Presiden Prabowo Subianto berhasil merangkul PDI Perjuangan begitu. Sehingga ini punya potensi bahwa haluan negara yang mungkin akan dikerjakan oleh DPR itu punya signifikansi yang cukup progresif, signifikansi yang cukup bagus untuk mendukung langkah-langkah presiden ke depan, saya rasa begitu. Oke, baik Bang, berarti harusnya sudah ada sinergitas ya Bang antara DPR dan juga Presiden ya Bang. Bang, ini Presiden Prabowo ini kan juga meminta PPHN ini dikaji ulang Bang, disempurnakan sebelum menjadi produk hukum baik TAP MPR dan undang-undang dan instrumen lainnya. Bagaimana tanggapan Anda Bang terkait hal ini? Ya, itu saya kira permintaan normatif. Bahkan tanpa ada permintaan itu pun sebetulnya DPR sudah melakukan kajian mendalam dan komprehensif. Karena bagaimanapun juga begitu ya, Presiden Prabowo ini kan mendapatkan tampuk kepemimpinannya di fase di mana pemerintahan sebelumnya atau di fase akhir pemerintahan sebelumnya itu dalam masa yang sebetulnya krusial. Misalnya banyak undang-undang yang tiba-tiba muncul tanpa ada di prolegnas misalnya. Termasuk juga bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak atau bahkan beberapa di luar skema nasional kita. Bahkan mungkin ya sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Baik itu penolakan terhadap produk legislasi dan juga produk undang-undangnya maupun juga penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang seolah-olah dipaksakan. Maka dengan kondisi itu saya kira Presiden Prabowo Subianto sudah mempelajari dengan cukup detail bahwa untuk memprakarsai satu undang-undang atau bahkan mungkin satu haluan negara itu tidak bisa hanya top down. Artinya presiden mungkin punya kekuasaan untuk bisa menghasilkan PHI secara langsung begitu ya. Tapi mungkin Presiden Prabowo juga ingin mendengarkan apakah ada aspirasi publik, termasuk juga apakah proses itu dilalui secara benar atau tidak di DPR. Jadi kalau kemudian Presiden memerintahkan untuk dalam tanda kutip hati-hati begitu ya, dalam rangka untuk melakukan evaluasi, kajian mendalam, itu memang diperlukan dalam kondisi kita sekarang. Supaya apa? Supaya kegaduhan nasional kita tidak sama dengan kegaduhan yang mungkin sudah tercipta di periode sebelumnya, saya rasa begitu. Oke, baik Bang. Berarti tentang kegaduhan yang sudah terjadi itu bagaimana antisipasinya Bang yang baik ini? Ya, putusan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan politik yang lebih soft gitu ya, lebih merangkul, itu saya kira menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto supaya tidak dianggap dalam tanda kutip arogan dalam menentukan keputusan. Apalagi kalau kemudian produk-produk PHN itu berimbas pada produk hukum kita. Kan mau tidak mau supaya produk hukum itu punya wibawa yang kuat, maka prosesnya pun juga harus hati-hati dan Baik. matang. Kalau prosesnya tidak dilalui dalam proses yang benar, tidak dalam kapasitas yang sebagaimana mestinya dilindungi oleh konstitusi kita, dikhawatirkan penolakan itu muncul. Kalau penolakan itu muncul misalnya hanya dari kalangan publik misalnya, ya ekspresinya tentu berbagai macam. Ada yang melakukan demonstrasi dan lain-lain, termasuk mungkin gugatan di MK. Itu masih oke, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ketidakpercayaan itu menyasar di kelompok elit misalnya, atau bahkan mungkin itu menimbulkan gejolak antar elit politik, perpecahan misalnya partai politik di parlemen, nah itu yang sebetulnya agak cukup beresiko begitu. Oke, baik Bang. Terakhir nih, bagaimana Anda melihat sidang tahunan ini dan juga harapannya apa Bang? Ini sebagai wadah laporan kinerja lembaga negara dan pidato ke negara presiden ini yang tentunya di hadapan para wakil rakyat dan juga tamu undangan Bang. Ya, sebetulnya tidak ada yang menarik. Kenapa? Karena satu sisi begini, semua yang berada di gedung parlemen itu adalah mayoritas adalah pendukung pemerintah. Artinya apapun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ya sudah itu akan diterima secara massal, secara kolektif dan tanpa ada penolakan. Yang kedua, sidang MPR itu sebetulnya adalah sidang normatif saja. Artinya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan begitu. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa akan sangat bagus kalau Prabowo menegaskan apa yang menjadi concern-nya ke depan. Ya salah satunya adalah berkaitan dengan penegakan hukum kita ke depan. Supaya apa? Supaya publik bisa menilai di mana posisi presiden sebetulnya berada begitu. Nah, kondisi itu hampir tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya atau Presiden Joko Widodo ya, presiden ketujuh.
Presiden Joko Widodo dalam pidato-pidato kenegaraan di setiap tahun di sidang MPR itu semuanya adalah normatif. Maka akan cukup berbeda kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengungkapkan hal-hal yang taktis sekaligus strategis yang bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Deddy Kurniasyah sebagai Indonesia sama-sama, Political terima Opinion kasih banyak. atas waktunya berbagi pandangan di Berita Nasional Malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Semoga sidang tahunan MPR 2025 menjadi momen penting untuk menguatkan komitmen bangsa dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.